Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah di tempat ini Tuhan. Dengan dahsyat dan ajaib Bapa. Pada siang hari ini Tuhan. Kami adalah roh-roh yang melayani. Roh-roh yang datang beribadah. Ada persekutuan roh yang manis di tempat ini. Di mana ada roh Allah, di sini ada kemerdekaan. Di sini ada kelepasan. Di sini ada mujizat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Di penghujung akhir tahun 2025 ini Bapa, kami boleh mengakhirinya dengan kuat bersama Tuhan. Dan kami akan masuk tahun yang baru dengan kekuatan yang penuh daripada-Mu. Kau isi pelita kami Tuhan. Kau isi roh jiwa tubuh kami dengan kebenaran firman-Mu. Bukakan telinga roh kami, bukakan hati pikiran, dan juga Tuhan kami menerima firman-Mu menjadi benih yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan, saya sudah kedua kali ya ke gereja di tempat Bapak Sabar. Nah, panjang sabar ya, baru ingat lagi. Saya percaya di mana saya boleh melayani di tempat ini karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan ya. Di tengah-tengah kesibukan baik dalam pelayanan maupun pekerjaan maupun keluarga, saya masih bisa menyempatkan diri untuk melayani Tuhan. Itu bagi saya suatu kehormatan ya. Dimana suami saya juga sedang keadaannya tidak baik-baik saja ya menurut saya. Dan juga pelayanan di mana-mana ya, kita keliling. Tuhan bawa saya ke YouTube, namanya YouTube Pas Agape. Dari 2020 awal COVID, Tuhan suruh saya bikin kesaksian. Saya ikut kesaksian channel lain, Hidup Untuk Bersaksi. Dalam berapa hari sampai 500.000 yang nonton. Saya bilang, banyak sekali yang nonton. Akhirnya saya bikin sendiri YouTube-nya. Ya, jadi berkat, kita bersaksi dimanapun kita, jadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Dan mereka mendengar semakin kokoh iman mereka kepada Yesus ya. Dan juga dalam pekerjaan, masih saya 3 tahun jaga cucu di Cikupa. Balik lagi ke Citra, anak mantu pindah rumah, beli rumah di Citra, satu komplek. Jadi saya bisa melayani, tiba-tiba pesanan kue datang lagi banyak. 3 tahun vakum, saya nggak bekerja, jaga cucu tok ya. Paling Sabtu Minggu saya pelayanan. Nah ini datang lagi pekerjaan, jadi double, triple, baik suami, kerjaan keluarga, kerjaan pelayanan ya. Jadi kita semua di dalam hidup kita maksimalkan hidup kita ya. Jangan sampai kita didapati jadi hamba yang malas, hamba yang tidak mengerjakan talenta, hamba yang cuman minta-minta sana sini atau mengandalkan manusia ya, ataupun malas. Jangan. Ayo gali lagi, baik rohani, baik talenta kita dalam pekerjaan, kita bisa memberi, menabur ya. Jangan hanya mengandalkan orang tua, mengandalkan siapapun, jangan. Ayo andalkan Tuhan dan kita bekerja. Firman Tuhan katakan kalau tidak bekerja jangan makan. Siapa di sini yang pengangguran? Saya rasa nggak ada yang pengangguran di tempat ini ya. Haleluya. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Maria ya. Saya dari 2003 saya buka ministry. Namanya Agape Ministry. Berarti udah hampir 22 tahun saya buka pelayanan ya. Dari kecil-kecil tapi Tuhan bawa naik ya. Maksudnya banyak yang nonton, banyak yang undang. Dan juga sayanya belum keluar negeri ya, keliling pelayanan, tetapi YouTube-nya sudah keluar negeri. Kemarin saya lihat ada channel lain ambil video-video saya. Tadi pagi saya lihat, video saya 48.000 tapi ditranslate pakai bahasa Inggris. Itu luar biasa loh saudara. Jadinya mereka yang di luar negeri itu langsung translate-nya, langsung saya ngomong Indonesia, langsung di dalam YouTube-nya itu langsung bahasa Inggris. Ini orangnya belum keluar negeri tapi YouTube-nya udah keluar negeri, saya bilang. Tapi memang Tuhan itu dahsyat ya. Waktu sebelum COVID, berapa tahun sebelum COVID, saya dinubuatkan oleh Tuhan ya.
bahwa saya akan dibawa ke bangsa-bangsa. Ya Tuhan, ke bangsa-bangsa, saya bahasa Inggris saja gak bisa, saya bilang. Boro-boro ke bangsa-bangsa. Waktu nubuatan itu keluar, saya sampai kaget, saudara, terkaget-kaget. Karena kalau Tuhan berbicara, membuat kita kaget. Kayak Maria didatangi malaikat. Maria, kau akan hamil, mengandung Mesias dari Roh Kudus. Maria kaget gak, saudara? Kaget. Kenapa? Dan saya masih perawan. Masa hamil mengandung, ya kan? Saya juga mengandung nubuatan. Itu lama, 10 tahun ke atas lebih saya itu. Ya, saya bilang saya dibawa ke bangsa-bangsa. Mungkin YouTube-nya dulu bawa ke bangsa-bangsa nanti orangnya ya. Tapi disitulah Tuhan itu ajaib. Saya percaya apapun yang kita alami dalam hidup ini, ayo. Kekristenan bukan agama. Tapi kekristenan itu perjumpaan dengan Tuhan pribadi dan perjalanan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan perjalanan bersama Tuhan. Saya dari kecil udah Kristen. Kenapa? Papa saya pendeta. Jadi otomatis saya udah Kristen dari kecil, ya kan? Tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi saya SMP, SMA saya di hati suka ngomong, Tuhan Yesus katanya mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa. Kayaknya aku gak dosa-dosa amat deh. Saya kayaknya gak perlu Tuhan deh. Tuh kurang ajar manusia ya, di hati ngomong. Di hati aja saudara. Kayaknya saya gak perlu Tuhan deh. Kayaknya saya fine-fine aja. Saya gak perlu pengampunan. Saya baik gitu. Ya, manusia kan suka sombong, ya kan? Suka ya udah kayaknya dongeng deh. Itu kan hanya cerita, buku, Alkitab itu cerita, benar nggak ya? Kita suka meragukan. Tetapi pada umur 20 tahun saya mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Saya nangis saudara gerung-gerung. Saya nangis gerung-gerung. Setiap itu waktu ada doa malam, setiap datang saya nangis, saya heran, saya nggak ada masalah, saya kok nangis kayak begini, malu kalau hati kan bilang gitu ya. Tapi itu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Dalam firman-Nya dikatakan kalau engkau menangis, dipimpin oleh Roh Kudus, itu menginsahkan kita akan adanya dosa dan penghakiman. Jadi tangisan itu yang diberikan oleh Roh Kudus itu menobatkan kita, ya. Jadi saudara harus mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya sendiri pernah didatangi oleh Tuhan Yesus. Waktu itu saya masih kos ya, didatangi secara pribadi saudara. Saya waktu itu masih 20 tahun, saya bingung masa depan saya. Saya harus gimana Tuhan? Saya ini udah tamat SMA, ayah saya udah kamu kerja. Orang tua gak biayain lagi, gak kasih makan, gak sekolah, kan udah lulus SMA. Harus kerja, harus mandiri, harus bisa kasih makan mulut sendiri gitu. Ya Tuhan, masa depan saya gimana Tuhan? Saya nangis sama Tuhan saudara ya. Jadi kita apa-apa harusnya cari Tuhan, apa-apa doa, apa-apa tanya Tuhan, apa-apa kita curhat sama Tuhan. Ya, kalau curhat sama manusia, ya cuman aduh kamu kasihan deh gitu paling ya. Yuk kita doa yuk paling gitu ya. Atau jadi omongan ya, cerita kita kalau curhat sama manusia ya. Tapi kalau kita curhat, bukannya nggak boleh ya sama manusia. Cuman kalau terus sama manusia berarti ngandelin manusia ya. Jadi kita curhat sama Tuhan, saya curhat sama Tuhan. Tuhan gimana masa depan saya? Gimana Tuhan? Saya nggak tahu, gelap, masa depan saya gelap. Tapi saya didatangi Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada suara, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya dari nangis, saya berdoa tutup mata. Saya melek, ini suara siapa yang audible di telinga saudara. Saya celingak-celinguk, suaranya jelas di dalam ruangan. Saya bilang, iya saya kan lagi ngekos di sini, nggak ada orang lain, sendiri ngekos. Wah ini suara siapa? Jelas sekali. Akhirnya diingetin Roh Kudus. Ada ayatnya di Matius 29, 19-20 ya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman ya. Jadi saudara percaya firman Tuhan yang kita baca setiap hari berbicara kuat di hati setiap kita. Amin. Amin. Yuk kita bacakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita baca di dalam, saya tanya Tuhan ya, Tuhan apa firman-Mu untuk
gereja di tempat ini ya, gereja Ebenezer. Kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri dalam Ulangan 8. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, Ulangan 8 ayat 1, 2, 3 ya. Dikatakan ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Kita belajar hari ini untuk setia, ya. Apapun yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, kita belajar untuk tetap tekun dan setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam berbagai hal. Misalnya saudara dulu melayani, ayo terus melayani sampai Tuhan datang. Jangan sampai ceritanya, dulu saya begini, dulu saya WL, dulu saya suka besuk-besukin, dulu saya bawa firman, dulu saya guru sekolah minggu. Ceritanya dulu. Tapi kalau ditanya sekarang kamu gimana? Ya kan? Ya sekarang udah enggak. Jangan ya, nanti mahkota saudara di surga bisa pindah loh ke orang lain, diberikan Tuhan kepada orang lain. Kenapa? Karena engkau tidak setia, ya. Kecuali ada kemajuan ya Pak ya. Ya saudara, misalkan saya dulu guru sekolah minggu, saya setiap minggu tuh ada mobil gereja jemput-jemputin anak-anak sampai ke gang-gang. Setiap minggu loh saudara. Terus kalau ada anak kecil yang sakit, anak sekolah minggu yang sakit, saya yang mendoakan. Ya. Jadi terus ada kemajuan lagi, kecuali ada kemajuan lagi. Terus pendetanya bilang gini, udah Maria kamu sekarang sudah bisa WL di gereja. Nah saya WL di kebaktian umum ya saudara. Ada kemajuan. Terus apalagi dipercayakan bawa firman di sekolah minggu. Sekolah minggu dulu. Karena Tuhan bilang engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Ya, jangan-jangan mimpiannya besar terus. Waduh, nanti pengennya yang ajaib-ajaib yang besar. Tapi kalau kau dalam perkara kecil belum setia, ya, ibaratnya misal gini, saudara diberikan orang tua ini uang nih 1 juta. Coba 1 juta itu dipakai buat apa? Nah, apakah untuk foya-foya? Ya asik, nonton, jajan, makan, nonton, belajar, makan, uang 1 juta habis. Tapi kalau orang yang bisa dipercaya, dari uang 1 juta aja dia bisa menghasilkan 2 juta. Dia bisa berpikir, orang tuaku ngasih 1 juta nih. Lah, dia belikan sesuatu, barang, ya. Ada jualan tas, jualan sendal, jualan baju, jualan snack-snack. Dia bikin dari ubi, singkong, keripik-keripikan. Dia bisa jual lagi. Sekarang gampang online. Jual ke teman-teman apa bisa menghasilkan. Ya, Tuhan lihat bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Tuhan tambahkan lagi dalam perkara yang ajaib. Ya, jadi saudara kita diajar dan dituntut Tuhan untuk setia di dalam segala perkara, karena itu yang Tuhan inginkan. Saya dulu tuh nggak bisa ngomong di mimbar. Saya udah gemeteran, hampir terkencing-kencing, saudara. Nervous tuh gemeteran ya, grogi ya. Betul, jujur loh saudara.
ya di umum itu ngomong itu. Dulu saya masa kecil saya pegang rok mama saya ngumpet di rok mama saya. Saking saya pemalu, minder. Dan saya ini nggak bisa langsung di depan umum gini ya, apalagi ketemu orang. Karena kami ini dari keluarga yang didikannya orang kolot, orang dulu. Kalau tamu datang, ayo masuk semua, ada tamu. Kita berbuat 6 anak langsung masuk kamar. Jadi orang tua sama tamunya. Kalau sekarang kan enggak. Ayo nak, ini tamunya tante ini, shalom anak sekarang. Itu kami produk dari kecil, saudara. Kalau tamu datang tok ke rumah kita nih, terus diintip sama mama saya. Ayo cepetan masuk, kita masuk ngumpet semua di kamar. Itu loh saudara. Enggak kayak anak sekarang ya. Jadi kita dibiasakan jadi minder, ketemu orang malu, nggak percaya diri gitu. Tapi Tuhan bisa ubah semuanya. Tuhan bisa merubah sifat orang, merubah karakter orang menjadi lebih baik, makin hari makin baik, makin hari makin dipercaya Tuhan, makin hari makin setia, makin hari semakin buah-buah roh muncul semuanya. Semakin hari kita berakar kuat, engkau bertumbuh, dan saya juga berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi harus ada peningkatan, ada perubahan, di mana Tuhan inginkan kita terus setia sampai garis akhir. Bagaimana kita setia sama Tuhan kalau kita sendiri tidak mau diproses, dibentuk, dididik? Pada akhir zaman ini dikatakan kitab Daniel yang terakhir bahwa setiap manusia akan diayak, disaring, dibakar, diproses, ditempa, ya, dihajar, dipukul, dididik. Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur. Itu anak, ya, supaya engkau berbalik dan bertobat. Jadi kita akan mengalami banyak proses, banyak didikan, banyak peremukan. Coba saya tanya di sini, ada nggak yang nggak punya masalah? Coba angkat tangan saudara. Nggak ada masalah, saya Bu Maria. Angkat tangan dong, coba saudara. Nggak ada satupun. Coba di sini yang punya masalah besar kecil, saudara angkat tangan. Jujur. Waduh, semuanya. Semuanya. Waduh, berarti ini yang datang ke gereja ini Pak bermasalah semua loh Pak. Jadi kepalanya pendeta tepuk ke jidat. Aduh, ini yang datang jemaat bermasalah semuanya. Tapi tenang Pak, itu memang yang Tuhan mau, ya. Di mana bangsa Israel masuk ke padang gurun, masuk ke tempat yang nggak ada air, ya, nggak ada makanan, adanya binatang buas, ya. Kalau mau air, kalau mau makanan apa seringkali dumel bersungut-sungut sama Musa, ya. Tetapi itu memang didikan Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Dikatakan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan lihat kesetiaan bangsa Israel. Adakah kesetiaan di antara saudara dan saya? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Harusnya 40 hari bisa sampai. Tetapi diputar di padang gurun 40 tahun, bukan waktu yang singkat. Saudara siapa di sini yang umur 40 tahun atau yang belum mencapai? Coba angkat tangan. Belum mencapai 40 tahun? Belum. 40 tahun itu sebentar saudara, lama. 40 tahun loh, jangan main-main loh saudara. Kalau anak tuh udah besar, udah itu sampai 40 tahun udah besar. Dia bisa punya keluarga, ya. Tapi Tuhan izinkan. Kok lama banget ya? Ada saya punya teman ya, lagi susah banget ekonominya. Bu Maria, sampai kapan ya saya begini ya? Sampai kapan ya saya begini? Kok di padang gurun terus sih? Katanya, ini orang Kristen ya, namanya teman ya. Saya bilang, ya udahlah jalanin aja. Saya bilang gitu. Karena memang yang Tuhan proses hatinya, hatimu itu loh.
yang seringkali cinta uang, seringkali apa-apa dinilai dengan uang, seringkali pertemanan dilihat punya uang enggak, baru dideketin, ya. Itu saudara yang belum keluar dari hati. Pengennya prosesnya cepat, pengennya cepat lagi kaya, pengennya cepat lagi berkelimpahan, pengennya cepat lagi punya mobil lagi. Ya, sampai dulu saya pernah ikut mobilnya, sekarang dia udah nggak punya mobil, kebalik jadi ikut saya, gitu kan, ibaratnya ya. Iya, saya bilang udah jalani aja prosesnya, dan engkau bertobat setiap hari, betul kata ibu yang kesaksian, pertobatan setiap hari. Saya juga minta dikoreksi sama Roh Kudus, saya aja yang berdiri di mimbar ini hati-hati. Belum tentu yang kita katakan itu kita bisa lakukan, jalanin gak? Saudara, itu firman seperti pedang bermata dua, menusuk saudara, menusuk saya. Ya, gak gampang jadi yang bawa firman ini, gak gampang di mimbar kudus. Kita harus benar-benar melakukannya. Imam zaman dulu setahun sekali masuk ruang maha kudus. Kalau dia gak kudus, mati di tempat. Kita perjanjian baru belum mati loh di tempat nih. Nanti pada akhir zaman dahsyat nih seperti Ananias dan Safira, bisa mati di tempat kalau gak benar, gak kudus. Sebab itu kita terus pertobatan setiap hari. Ya, kita gak apa-apa masuk padang gurun, memang itu diizinkan. Saudara mengalami masalah, ujian, pencobaan, tiba-tiba PHK, tiba-tiba dagangannya sepi, banyak yang mengeluh. Banyak loh saudara, saya juga orang dagang, saya juga orang bisnis selain pelayanan. Banyak orang mengeluh, banyak orang yang cemas, khawatir. Gimana tahun depan? Gimana nih yang dagang nih? Ya, anak saya tanya gimana dagangnya Andre? Tahun ini mah Natal ini nggak kayak Natal tahun lalu. Nggak banyak yang belanja. Oh begitu ya. Saya kalau datang ke toko dalam nama Yesus, aku panggil pembeli-pembeli, pelanggan lama, pelanggan baru masuk di dalam toko ini berbelanja. Anak saya jual bahan-bahan kue, ya. Diperkatakan doa, ya. Biar orang lain sepi dagangannya, biar orang lain lagi cemas, khawatir, kita jangan ikut khawatir. Kita jangan ikut cemas. Jaga hati. Jangan sampai keimbas oleh arus dunia. Dunia tergoncang, kita jangan ikut tergoncangkan. Karena kita hidup dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun kita tergoncang, rebah di sisi kirimu, rebah di sisi kananmu, tapi engkau akan tetap berdiri kokoh. Diperkatakan, mulut ada kuasa. Jangan suka bohong, jangan suka nipu, jangan suka jelekin orang. Mulut jangan bersungut-sungut. Pakai mulut kita perkatakan firman Tuhan. Karena tadi dikatakan ayat, firman Tuhan itu roti hidup. Firman Tuhan perkataan itu menghidupkan keadaanmu, sakitmu, diperkatakan sekelilingmu, keluargamu, ekonomimu, apapun dikatakan oleh mulutmu. Deklarasikan di alam roh, dengar setan iblis, kau tidak bisa menahan berkat bagiku. Karena aku adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Enyah kau dalam nama Yesus, lepaskan cengkeramanmu atas berkat rohani, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat keuangan, berkat apapun juga kita tarik. Ya, dari alam roh sampai alam jasmani. Karena apa yang di roh dulu terjadi, maka kejadiannya sampai ke jasmani. Amin. Maka kita harus kuat, roh kita kuat. Beri makan firman, kasih makan firman. Jangan bangun pagi, aduh udah mau ngopi. Bangun pagi mau masak apa? Bangun pagi mau makan apa? Mau makan Indomie kah? Nasi uduk kah? Mau makan lontong sayur kah? Dipikirin jasmani terus. Kapan yang rohaninya? Ya, buang semua dulu, udah berlutut. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Engkau telah pimpin sepanjang malam, Kau berikan kami istirahat yang nyenyak. Menyembah, nyanyi buat Tuhan. Hatimu sampai menangis, merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang besar. Itu saudara, jangan pikirin yang lain-lain dulu. Jangan pikirin masalahmu, jangan pikirin mau masak apa atau mau berbuat apa sepanjang hari. Udah berlutut berdoa. Siapa di sini yang setiap hari baca firman? Yang setiap hari loh, angkat tangan, jujur. Baru satu tiap hari.
Ya, bikin ini Pak, bikin grup baca Alkitab. Saya ikut 3 grup, saudara. Bukan saya sombong. Saya itu juga dulu sering bolong-bolong, Bu, jujur. Terbaca banyak, entah sempat, entah enggak ya. Jadi harus konsisten, setia. Iya, tadi lagi setia ini. Adik dapat hadiah, nanti saya bawa hadiah loh, 5 hadiah dan 3 Alkitab. Siapa di sini yang belum punya Alkitab, angkat tangan. Jangan pakai HP. Kalau HP nanti ada WhatsApp datang, Facebook nonton, ada YouTube, nanti WA. Mendingan Alkitab buku, saudara. Kembali lagi ke zaman dulu. Jujur saya juga loh, bisa tiba-tiba lagi doa, lagi ngapain, masuk nih, wih, Kang tahu nih, Kang tahu. Pesanan, kita layanin dulu, baru kita baca Alkitab lagi, bisa geser-geser gitu, geser-geser. Wih, Tuhan kayaknya nggak berkenan. Akhirnya saya kembali lagi ke buku Alkitab. Buku Alkitab saya besar, saudara. Kenapa? Ini mata ini harus jelas. Makin tua harus baca tulisannya yang besar-besar, saudara. Ya, saya bawa Alkitab 3. Jadi saudara yang belum punya Alkitab, nanti bisa saya bagikan. Hadiah baru 1 nih, yang baca Alkitab setiap hari. Ya, saudara. Sekarang siapa yang suka berpuasa? Seminggu sekali aja. Coba, ayo mengerat kedagingan. Yang suka marah-marah, suka emosi, suka panas duluan, suka bereaksi duluan, bukan mikir duluan, adem duluan. Ya, kerat kedagingan. Siapa yang dalam 2025 ini pernah berpuasa deh? Ayo angkat tangan. Berapa orang? Yang jarang turun tangan. Yang sering 2025, yang sering berpuasa angkat tangan. 1, 2. Masih ada hadiah 2 lagi. Ini 1, 2, 3. 2 lagi. Oh, berarti cuma 2 yang sering ya. Mulai komitmen, saya juga berkomitmen loh. Dalam seminggu saya mau ambil doa puasa non-stop 2 hari itu full, tidak makan. Double porsi. Tuhan, aku minta double porsi. Waduh, Tuhan, aku kayaknya kurang nih. Lebih ini lagi sama Tuhan, kerat kedagingan. Sering kali nih ya. Dulu misalnya nggak ada makanan, saya pernah susah. Di rumah di Citra Garden, perumahan elit Pak, tapi listrik dicabut, diputusin, nggak bisa bayar listrik. Saudara, ini kan nggak mungkin kan, ini masa saya sama anak pakai lilin gelap-gelapan. Saudara, pernah di kulkas ya mami. Dulu, sekarang anak saya kan udah pada besar, udah punya cucu ya. Mami inget gak? Dulu kita makannya toge terus. Toge lagi toge kangkung, tempe. Karena yang di kulkas adanya itu, gak ada daging, saudara. Jadi anak saya, mami, puji Tuhan ya. Sekarang kita mau beli apa, mau makan apa, bisa. Mereka sekarang jalan-jalan ke luar negeri, mereka mau pergi kemana, mereka sudah ada uang, saudara. Dulu ya, kita mau makan aja susah loh, saudara. Ya. Jadi kita harus belajar untuk susah senang, miskin kaya, sakit sehat, tetap setia sama Tuhan. Ya, nanti Tuhan pulihkan. Kita udah berbeda, udah kuat roh kita. Ya. Sekarang, dulu kita puasa kepaksa, saudara. Gak ada makanan, minum air putih. Gak ada makanan lagi, minum air putih. Lah sekarang makanan banyak. Ih, sayang nih gak dimakan nih. Kayaknya makanan itu memanggil-manggil kita loh, saudara. Ya kan? Waduh, banyak makanan memanggil-manggil kita. Oh iya, kita lagi puasa. Udah, lupakan makanan ini di otak ini, jangan ingetin makanan ya, dilupakan, lupakan. Ya, kita lagi doa puasa. Jadi puasa disertai doa, bukan diet ya. Kalau diet kan puasa doang. Doa puasa itu harus ada doanya, baca Alkitabnya, menyendiri sama Tuhan. Ya, sekarang kayak berlimpah pun itu suatu ujian. Bisa nggak puasa? Nggak gampang loh, saudara. Makanan banyak, enak-enak gitu. Ibu ya, puasa ya Bu ya. Nah, mulai. Kita harus jangan gemuk-gemuk Bu, langsing, sehat ya, sehingga penyakit menyingkir. Olahraga, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna untuk hari ini dan masa yang akan datang. Ya. Saudara, mulai jaga kesehatan karena Roh Kudus dalam kita tinggal dalam tubuh ini.
Jaga kesehatan. Jangan suka makan yang berlemak-lemak ya. Babi lagi, gorengan lagi, taunya kolesterol. Jadi ayo saudara, kita mulai 2026 start planning, tulis, bikin catatan doa, bikin kamu mau bikin apa, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bikin. Udah mencapai apa, nanti saudara akan lihat bersama Tuhan kita kuat, bersama Tuhan kita bisa. Asal kita setia dalam perkara kecil, Tuhan tambahkan dengan perkara yang besar. Kalau engkau dalam perkara kecil aja engkau gak setia, ntar bolong-bolong doa, ntar ke gereja perlu dibesukin baru datang. Ntar saudara kalau lagi senang datang, kalau lagi gak mood gak datang, gak doa, gak baca Alkitab, itu gak setia saudara. Karena dengan keadaan, ya kan? Oh banyak duit, waduh, haleluya, haleluya. Senyum kanan, senyum kiri, jangan senyum sendirian ya. Banyak duit di dompet, di ATM. Tapi kalau lagi tipis, kering, ya kan? Langsung di status tulis, Tuhan, pasang nomor BCA, Tuhan, Engkaulah Jiwa Jire. Pasang itu nomor rekening. Ada loh saudara, teman aku pasang rekening di status. Waduh, kita janganlah ya. Itu dalam keadaan kering. Jangan semua orang tahu saudara ya. Hanya Tuhan dan kita ya. Jangan kita seluruh dunia harus tahu ya. Jangan dengan maksud apa, supaya banyak yang sumbang. Ya, jangan kita jadi mental pengemis. Mental orang miskin tuh apa, berhutang, maunya gratisan, apalagi maunya mengandalkan orang ya. Kemarin saya habis pelayanan di satu tempat, emang menengah bawah ya. Dia 5 pinjol, bukan pinjol, apa sih kalau orang tuh kalau bank keliling, bukan bank keliling, apa namanya, rentenir. Misalnya 1 juta pinjam, dia harus lebihin 200. Tapi tiap hari apa tiap minggu nyetor. Sampai 5 orang yang datang ke rumahnya setiap hari nagih saudara. Nagih utang. Akhirnya dia berdoa. Dia capek gak saudara? Gali lubang tutup lubang. Capek. Hidup orang dengan kutuk utang itu capek. Ya. Akhirnya berdoa, dia bersaksi. Ada di kesaksian saya YouTube kemarin tuh, belum lama, YouTube Pak Agape. Dia akhirnya lepas dari hutang. Puji Tuhan ya. Saudara juga gitu. Apa sih yang menjadi ikatan saudara? Apa yang menjadi tembok-tembok kesulitan dalam hidup saudara? Di-break ayo dengan apa? Kekuatan roh, kesetiaan, kekuatan Tuhan pasti tolong. Komitmen ya. Pasti Tuhan tahu, stop Tuhan, mulai hari ini saya tidak mau berhutang. Saya juga pernah mengalami utang bank, utang KTA, utang kartu kredit ya. Mungkin kita lebih tingkatannya lebih ini ya, utangnya ke bank, ke KTA, kartu kredit ya. Saya nggak ke pinjol sih, waktu itu belum ada pinjol. Nah kalau yang menengah bawah itu utang ke Batak, maaf ya, bukan merendahkan orang Batak. Dia ceritanya banyak orang Batak tuh suka minjemin utang. Jadi banyak dia yang didatangin orang-orang yang pinjam ya. Sorry, bukan orang Batak doang sih, saya rasa ada juga yang biasa. Tapi dia ceritanya banyak rata-rata tuh, jujur ya, rata-rata ya. Nah itu meminjamkan uangnya dengan bunga yang lumayan tinggi ya. Tapi tuh puji Tuhan, dia punya curhat sama Tuhan, dia kesaksian, dia lepas dari hutang 5 orang tiap hari nongkrong di rumahnya. Gimana sih saudara ditagih uang ya. Stres ngumpet ya, bilang mama nggak ada, bukan nggak ada di dalam rumah, cuma ngumpet ya. Jadi ayo ya saudara yang masih punya hutang, doa lepas. 2026 Tuhan tolong ada kelepasan, jangan pinjam lagi. Saya juga berjanji di hati Tuhan, hari ini saya tidak mau pinjam lagi. Tuhan tolong satu demi satu Tuhan lunaskan. Dengan apa kita bekerja, dengan apa kita sediakan wadah dalam pekerjaan, apapun kita buka, sehingga berkat Tuhan ada masuk. Jangan kita males-males di rumah, maunya cuma doa. Bukan salah dengan doa, tapi engkau tidak satu lagi lakukan bekerja.
Uang itu nggak jatuh dari langit, langsung blok aja jatuh dari langit, langsung sekarung sudah ketimpa mati sama uang. Ibaratnya ya, bukan begitu caranya. Saudara buka usaha, buka pekerjaan, buka ladang, maksudnya buka nampanmu, wadahmu, ember ke, gayung ke, apa itu pekerjaan. Ya, nanti Tuhan berkat Tuhan ada masuk. Dan saudara lakukan dengan baik sampai saudara bisa melunasi semuanya. Ya, ayat yang terakhir dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus merendahkan hati. Dengan pencobaan, masalah, ujian hidup, apapun problem saudara, mungkin tiba-tiba berantem sama tetangga, tiba-tiba negative thinking dengan saudara nih di gereja ini juga pasti bisa nih pada berantem, bergesek ya. Tiba-tiba ada yang marah, ada yang kepahitan, ada yang curiga, ada yang suka gosok-gosok, manas-manasin, bisa. Dan kan komunitas gini yang banyak, dalam keluarga kita aja bisa gesekan, bisa nggak berantem, bisa. Ya, dimaksudkan supaya diproses hati kita, tenang, hati kita teduh. Kalau ngalami apapun jangan kebawa kehasut-hasut orang. Saya seringkali juga gitu, saudara, lebih dewasa lagi, jangan cepat kehasut-hasut, dipanas-panasin orang langsung marah, langsung panas hati, ya. Langsung labrak, saudara, ya kan? Ada. Ya, jadi kita belajar dewasa, tenang dulu, ngadapin masalah. Oh, ternyata bukan dia yang salah. Oh, dia yang suka hasut-hasut. Saya baru tahu, mengerti. Untung nggak kebawa emosi, ya kan? Ada lagi yang suka fitnah-fitnah. Saya ini kenyang sama fitnah. Makanya hamba Tuhan harus menang dari 3 fitnahan. Harus menang dari orang yang mau fitnah kita. Kedua, cinta uang. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan karena motivasi uang melayani. Ketiga, kesombongan. Itu seringkali ya, masa punya power kuasa. Coba panggil Bu Maria. Hanya dia yang bisa menyembuhkan. Naik hati. Ya kan? Hanya Bu Maria nih. Bu Maria dahsyat, doanya dahsyat. Adik saya sembuh dari ICU keluar. Ya, doa Bu Maria nih. Bisa bangga nggak saudara? Bisa sombong nggak? Itu secara rohani loh, roh di dalam loh, hati nggak ada yang lihat. Tuhan yang tahu, maka kita harus, Tuhan, aku ini hanya alat, ya, bukan saya yang menyembuhkan, tapi roh Allah yang ada pada kita, kuasa Roh Kudus yang kita salurkan, bukan kuasa kita nggak ada apa-apa, kita nggak punya apa-apa, kuasa apa-apa selain kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita harus penuh. Supaya kita bagikan pada mereka yang sakit, yang kekurangan, yang mungkin di dalam masalah penderitaan. Ada kekuatan baru. Ya, jangan sombong. Seringkali Tuhan uji itu dari orang sekitar kita yang menyanjung kita. Ujian itu banyak sekali contohnya, banyak sekali tipenya. Harus bisa jaga hati. Makanya tadi dikatakan yang pertama setia, komitmen, konsisten, disiplin. Ayo mulai ya. Terus yang kedua, Tuhan merendahkan hati kita. Mungkin saudara di tahun 2025 ini, saudara dalam padang gurun. Saudara dalam kesulitan belum keluar dari masalah. Ya, tapi saudara jangan fokusnya sama sakit, fokusnya sembuh. Lagi kere, fokusnya kaya, banyak duit, ya kan? Fokusnya jangan hasilnya, tapi nikmati prosesnya. Apa? Hati yang direndahkan jadi rendah hati, ya kan? Prosesnya, yang suka jelekin orang, ngomongin orang, sombong, rendah hati, sudah mulai tutup mulut, jaga mulut, ya. Banyak perkara yang Tuhan proses. Dulu mama saya orangnya keras, ya, siapapun bisa panas, diajak berantem, ya. Tetapi masa tua mama saya, mulai dia bisa rendah hati, bisa sabar. Mama saya tuh orangnya emosian, ya, keras, orang bilang tuh kayak keras batu. Jadi waktu udah umur 50 ke atas, saya kan suka nyetir mama saya mobil ya. Mama mau kemana, mama mau beli apa, dia sukanya jeruk.
Jadi kalau pas saya nyetir, saya sama mama saya, cuman bilangnya aduh mama pengen pulang nih, mama kapan ya dipanggil Tuhan. Jadi ngomongnya cuman kapan pulang, kapan dipanggil Tuhan, gini-gini. Mama nanti udah waktunya Tuhan, mama dipanggil, mama tenang aja, ya. Karena dia udah capek, hidup di dunia udah capek. Ya. Tapi kalau proses Tuhan belum kelar, hatinya belum dimurnikan, hatinya belum dituluskan, hatinya belum lemah lembut, masih keras, proses di dunia masih ada. Entah berantem sama mantu, entah berantem sama anak, ya kan? Bisa loh saudara, jadi capek. Yang membuat capek siapa? Ya itulah karakter kita, sifat kita yang belum beres. Ya, saya juga suka merenung, Tuhan, Engkau setia ya, aku ini belum beres loh Tuhan, tapi Engkau setia terus menguatkan saya lagi, menolong saya lagi. Saya suka ngomong loh, Tuhan aku ini seperti pernah dikasih penglihatan sama teman-teman banyak pendoa. Engkau ini bejana yang indah, tapi diremukan lagi, udah enak, dilihat saya bejana yang indah, kayak vas bunga kan, wih cantik, tinggal dikasih bunga sama Tuhan ya kan, vas bunga. Ya diremukan lagi, saudara ya, dihancurin lagi, diremukan lagi. Saudara pernah doa nggak minta Tuhan remukan saya, Tuhan didik saya dengan keras, Tuhan hancurkan saya lagi, Tuhan bakar saya lagi. Pernah nggak doa begitu saudara? Kayaknya nggak ada deh. Itu doa yang bagus, saudara. Buat contoh ya. Contoh ya nih, diingetin sama Bu Maria, minta doa begitu. Tuhan hancurkan saya lagi, Tuhan remukan saya lagi, Tuhan didik dengan keras saya. Ya, doa nih di akhir tahun ambil doa puasa, doa demikian, maka hidupmu akan cepat masuk tanah Kanaan. Kalau hatimu sudah remuk dan saudara taat, setia, rendah hati, dan bisa dipakai sebagai alat Tuhan yang mulia. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam sedih, Engkau ada, Yesus setia. Katakan dengan sungguh-sungguh, berkali-kali Kau menolong, Yesus, berkali-kali Kau kuatkan dalam Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Biar musik saja yang menaikkan pujian, saudara masuk dalam perenungan. Tuhan Yesus setia. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita berbuat dosa, berkali-kali kita melakukan kesalahan demi kesalahan, tapi Dia tetap setia, tetapi Dia mengampuni dan terus mengangkat lagi, mengangkat lagi, mengangkat lagi. Berkali-kali kita lemah, berkali-kali kita sakit,
Berkali-kali kita jatuh, tapi Tuhan mengangkat lagi, mengangkat lagi, mengangkat lagi. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Sikaralabaya, 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 rabaya. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang baik, Allah yang terus setia, Allah yang terus mengampuni kami, mendewasakan kami, menjagai kami, melindungi kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami percaya kami memiliki Allah yang baik, dan kami pun sebagai anaknya Tuhan, terus kami mau setia sampai garis akhir. Kami terus bertekun di dalam Tuhan. Kami terus melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Yesus, biar Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Biar semua sidang jemaat di tempat ini dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini boleh terus mengalami Tuhan, terus mengalami perjalanan, sekalipun di padang gurun, sekalipun mengalami masalah, mengalami sakit, tapi Engkau terus berjalan. Terus Engkau berjalan, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan sampai meninggalkan imanmu karena kesusahan demi kesusahanmu. Tuhan katakan, aku menguatkan lagi, aku mengokohkan lagi, aku memberi jalan. Selalu ada mana, selalu ada air, selalu ada pertolongan Tuhan. Jangan engkau merasa kesusahanmu yang engkau ingat-ingat, tapi ingatlah ada tanah perjanjian, ada janji Tuhan, engkau akan lewati sampai kau menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.